Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Teman-teman, sahabatku, ketemu lagi dengan saya, Suyitno Irmim. Video kali ini saya akan membawakan topik yang berjudul Amazing Leadership, yaitu kepemimpinan yang hebat. Ya, baik. Sebelum masuk ke materi pokok yaitu masalah amazing leadership, saya akan memberikan kalimat-kalimat bijak yang mungkin bisa menginspirasi di dalam menunjang ya kegiatan kita dalam hal leadership. Baik, semua orang akan memiliki kesulitan dalam mengendalikan diri. Tetapi seorang pemimpin akan jauh lebih sulit karena dia memiliki kesempatan besar untuk berbuat menyimpang. Yang kedua, seorang pemimpin adalah orang yang memiliki peluang besar untuk bisa masuk surga atau masuk neraka, tergantung bagaimana kepemimpinannya. Yang ketiga, hanya orang yang berjiwa besar yang mampu mensyukuri atas kegagalannya dan merelakan apa yang telah terjadi. Siap menjadi pemimpin berarti siap untuk berkorban jiwa, raga, harta, dan kepentingan keluarga. Pemimpin bijak akan memiliki hubungan dekat dengan Allah karena setiap melangkah selalu memohon taufik dan hidayahnya. Itulah sahabatku kalimat bijak yang mungkin bisa menginspirasi kita. Baik, kita masuk ke materi pokok yaitu amazing leadership. Ya, apa itu amazing leadership? Ya, amazing leadership adalah pemimpin yang hebat gitu ya. Pemimpin yang hebat itu juga bisa disebut juga pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang mempesona ya bagi para pengikutnya, pemimpin yang disenangi ya. Kemudian pemimpin yang memiliki kelebihan-kelebihan itu ya. Kemudian pemimpin yang memiliki ilmu dan seni di dalam leadership ya. Kemudian pemimpin yang tentu memiliki sedikit kelemahan-kelemahan. Itulah yang namanya pemimpin yang hebat. Nah, pemimpin yang hebat memiliki kemampuan jauh di atas rata-rata orang biasa. Ya, pemimpin hebat harus memiliki karisma, harus banyak memiliki kelebihan, ya. Kemudian harus mampu menghindari pantangan-pantangan, ya, terhadap perilaku-perilaku yang tidak baik tentu. Pemimpin hebat, ya, terpilih dari sekian banyak, ya, orang-orang terbaik. Ya. Pemimpin yang hebat, ya, diseleksi secara ketat, jadi tidak gampang, ya. Kemudian pemimpin hebat memiliki ilmu, pengalaman, track record yang baik juga. Pemimpin hebat harus memiliki kemampuan yang komplit ya dan berkualitas gitu ya agar kepemimpinannya bisa efektif gitu. Apa saja ya kemampuan pemimpin yang hebat? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang amazing leader ya. Yang pertama, dia harus memiliki ilmu dan seni memimpin. Ya, dia telah menguasai banyak ilmu-ilmu ya kepemimpinan, kemudian banyak seni ya memimpin yang telah dikuasai, dia berpengalaman gitu.
bagaimana seninya memimpin, ya. Kemudian tidak hanya teori, tetapi memang pernah praktek. Jadi pemimpin yang hebat itu pernah menjadi pemimpin yang cukup lama, cukup pengalaman begitu, dan dia menguasai baik teori kepemimpinan maupun praktek di lapangan. Ya. Kemudian terus menerus belajar. Jadi pemimpin yang hebat itu tidak pernah puas ya dengan apa yang sudah dipelajari. Dia terus belajar, belajar dan terus belajar untuk menambah khasanah keilmuannya di dalam hal kepemimpinan. Kemudian pemimpin hebat memiliki daya dorong untuk berkembang. Jadi bagaimana dia mengikuti perkembangan zaman, dia akan terus belajar baik dari buku, kemudian dari orang, ya, dari lingkungan, ya, dari dunia luar juga dia banyak belajar sehingga dia terdorong untuk selalu berkembang. Kemudian pemimpin hebat, ya, itu mampu mengikuti perkembangan teknologi, ya. Jadi seorang pemimpin itu harus memang mengikuti perkembangan teknologi karena teknologi, ya, perkembangan teknologi akan membuat kinerja atau kerja atau cara kerja kita menjadi lebih efektif dan efisien, lebih cepat, lebih murah, ya, dan lebih akurat begitu. Ya. Kemudian yang kedua, berikutnya adalah seorang pemimpin yang hebat memiliki kemampuan manajerial. Tentu ini, ya. Jadi selain seorang pemimpin itu memang harus menguasai ilmu leadership, maka dia harus memiliki kemampuan secara manajerial karena dia secara tugas atau kegiatan day to day dia juga harus menangani masalah-masalah yang terkait dengan manajerial. Apa saja kira-kira? Yang pertama, seorang pemimpin itu harus mampu merumuskan visi dan misi. Jadi cita-citanya, angan-angannya itu bagaimana, kemudian misinya apa, melakukan apa untuk mendukung visinya itu. Jadi harus bisa merumuskan ini karena bagaimanapun juga nanti kerja atau rencana-rencana ini akan didasarkan dari visi dan misinya. Kemudian mampu menganalisa SWOT. Jadi untuk bisa mengetahui posisi, ya, organisasinya, seorang pemimpin harus bisa membuat SWOT, analisa SWOT, dan juga bisa nanti mengambil satu kesimpulan dari SWOT yang sudah dibuat. Kemudian mampu merumuskan tujuan dan sasaran, ya. Jadi setelah melihat kekuatan, ya, dan kemudian juga kelemahan, peluangnya dan juga hambatan-hambatan, maka dibuatlah suatu rencana kerja yang di sana dirumuskan tujuan dan sasarannya. Kemudian mampu membuat strategi yang jitu, artinya untuk menuju atau untuk mencapai tujuan, ya, seorang pemimpin harus mampu membuat strategi, ya, yang jitu di mana langkah-langkah yang dibuat itu akan bisa lebih efektif dan efisien. Kemudian mampu melaksanakan PDCA, yaitu suatu continuous improvement, ya. Jadi mulai direncanakan kemudian dilaksanakan. Di PDCA itu plan, do, check, action gitu. Plan direncanakan, do, ya, itu dikerjakan, kemudian cek, dievaluasi, kemudian action, bagaimana kita melakukan untuk perbaikan, ya. Kemudian mampu menggerakkan roda organisasi. Jadi seorang pemimpin itu memang perannya sudah luar biasa karena tanpa pemimpin yang hebat, organisasi itu akan tidak berjalan dengan baik, ya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menggerakkan roda organisasi, menggerakkan semua komponen yang ada di dalam organisasi untuk bisa berjalan, kemudian bisa sepaham, bisa persepsinya sama begitu, kemudian menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian seorang pemimpin yang hebat harus konsisten dalam melakukan satu perbaikan yang terus-menerus, continuous improvement. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah seorang pemimpin yang hebat, amazing leader,
itu harus mampu mengkoordinir tim ya. Jadi karena di dalam organisasi pasti banyak tim-tim yang ada di dalam organisasi itu, dan bagaimana dia mengkoordinir supaya terjadi kerjasama, langkahnya bisa sama gitu. Kemudian yang pertama bahwa memahami tugas dan tanggung jawab dari tim. Jadi apa? Tim-tim itu tugas dan tanggung jawabnya apa? Selain harus menata ya, dia nanti harus menggerakkan gitu. Kemudian mampu menyamakan persepsi semua tim sehingga seorang leader yang hebat itu harus bisa menjelaskan ya. Jadi tugas masing-masing, kemudian persepsi disamakan dengan menyampaikan tujuan dan sasaran supaya pemahamannya ini sama begitu. Kemudian mampu menanamkan kepatuhan pada tim. Jadi apa? Kalau kita tidak ada kepatuhan, maka perjalanan dari organisasi itu bisa simpang siur bahkan terseok-seok karena tidak ada kepatuhan. Oleh karena itu seorang pemimpin yang hebat harus mampu membuat satu anak buahnya atau tim itu harus patuh untuk bisa melaksanakan program-program yang sudah disepakati gitu. Kemudian mampu mensinkronkan kegiatan tim. Jadi bagaimana waktunya, bagaimana gerakannya sehingga antara satu tim dengan tim yang lain itu bisa sinkron sehingga sasaran dan tujuan itu bisa dicapai pada waktu yang bersamaan tentu. Kemudian mampu membuat tim itu dinamis, jadi terus ya ada gerakan-gerakan, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak monoton gitu. Kemudian mampu membuat tim saling membantu. Jadi karena di dalam satu organisasi masing-masing tim ini harus melakukan tugasnya masing-masing, di mana hasil dari tim yang satu akan dikerjakan oleh tim yang lain, sehingga harus saling membantu bagaimana pekerjaan itu bisa dilaksanakan ya bersama-sama dengan hasil yang baik dengan waktu yang cepat, tentu dengan efektif dan efisien. Ya, jadi kemampuan yang ketiga ini adalah mampu mengkoordinir tim. Kemudian yang keempat memiliki integritas yang tinggi. Jadi seorang leader yang hebat itu harus memiliki integritas gitu. Nah, apa itu integritas? Yang pertama itu ya tentu leader itu adalah jujur ya, kemudian dapat dipercaya, kalau diberikan amanah juga harus dilaksanakan dengan baik ya. Kemudian memiliki disiplin yang tinggi karena disiplin ini sangat penting ya untuk bisa sukses itu pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan harus dilaksanakan dengan disiplin. Yaitu disiplin itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan rencana, sesuai dengan aturan, sesuai dengan prosedur. Itu namanya disiplin. Kemudian memiliki komitmen, konsisten, dan konsekuen. Jadi seorang leader harus komit, harus konsis, dan juga harus konsekuen. Kemudian bertindak efektif dan efisien, artinya bahwa segala sumber daya yang digunakan itu harus digunakan secara efektif dan juga efisien. Jadi secara tepat guna dan juga hemat, artinya antara biaya dan hasil ini nanti memang pantas gitu ya. Jadi kalau biayanya sekian, hasil sekian kan gitu ya. Jadi efisien, jadi tidak boros gitu. Kemudian tidak mau menerima yang bukan haknya. Nah, ini satu prinsip ya dari seorang leader yang baik, yang hebat itu kalau memang itu bukan haknya tentu tidak diterima gitu. Dan tidak mencari-cari ya hak yang sifatnya tidak legal. Keputusannya fokus ya kepentingan organisasi. Jadi kalau memutuskan sesuatu itu tentu pertama pertimbangannya adalah kepentingan organisasi ya, bukan kepentingan pribadi atau kelompoknya atau keluarganya ya. Kemudian tidak melakukan KKN yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini pantangan ya bagi seorang leader ya. Jadi harusnya tidak melakukan hal-hal itu. Begitu kita ini melakukan atau seorang leader melakukan hal yang katakanlah seperti KKN ya, kemudian kepentingan untuk dirinya sendiri lebih besar lah, ini nanti yang bawah itu akan meniru dan itu lebih parah begitu. Karena itu seorang pimpinan itu harus memiliki integritas yang tinggi.
Dan yang berikutnya, mampu memotivasi bawahan. Ini penting sekali karena tidak mudah, karena bawahan kita ini memiliki karakter, sifat, perilaku yang berbeda-beda, ya. Kemudian cara berpikirnya, mindsetnya, pola pikirnya juga berbeda. Nah, padahal kita sebagai pemimpin terus mampu menggerakkan mereka dengan motivasi yang tinggi. Nah, bagaimana caranya kita memotivasi bawahan itu? Kita harus mampu gitu loh, supaya organisasi ini bisa cepat jalannya, karena orang-orang yang ada di dalam organisasi itu memiliki motivasi yang tinggi. Ya, yang pertama diri sendiri harus termotivasi ya. Untuk memotivasi orang lain, diri kita sendiri seorang leader harus termotivasi, jangan sampai kelihatan loyo. Kemudian memahami ilmu dan seni memotivasi. Jadi banyak ilmu-ilmu apa untuk ini memotivasi, seninya juga ada gitu ya. Jadi disesuaikan dengan apa karakter dan sikap masing-masing orang gitu. Kemudian memahamkan tentang hakikat kerja. Ini penting karena apa? Karena ternyata kalau orang itu tidak paham tentang hakikat kerja, kerjanya juga kurang semangat. Tetapi begitu paham tentang hakikat kerja itu sebenarnya kerja ini sebetulnya intinya hakikatnya itu seperti apa, bahwa kerja ini adalah merupakan apa ya, ibadah, kemudian urusannya dunia akhirat, ya, kemudian tidak boleh menyimpang dari aturan, kemudian pengawasnya yang sebenarnya itu siapa, lah itu hakikat kerja. Nah, ini banyak dari kita yang tidak memahami, lah itu seorang pemimpin harus bisa memberikan pemahaman tentang hakikat kerja, ya. Terus kemudian menggeser motivasi, ya. Jadi motivasi itu secara teori itu ada dua, kalau secara praktis ya, saya bukan secara teori, teorinya banyak sekali. Secara praktis ada dua, yaitu motivasi ya karena faktor eksternal dan juga motivasi karena internal ya. Eksternal itu karena dari luar, jadi artinya motivasi itu muncul karena ada reward and punishment, kepemimpinan, kemudian aturan-aturan, prosedur, budaya yang mempengaruhi kita untuk semangat karena ada sesuatu di luar gitu. Itu namanya external motivation gitu. Tetapi ada yang paling penting sebenarnya internal motivation. Jadi motivasi yang muncul karena dari dalam diri sendiri, karena satu kesadaran, karena apa ya, terdorong oleh hal-hal ya yang nanti tentunya dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat spiritual gitu. Ya, jadi ini biasanya yang sekarang terjadi itu 80% itu dari eksternal, 20% baru internal. Nah, ini kita geser. Jadi orang itu harusnya termotivasi karena satu kesadaran yang tinggi ya. Jadi bahwa kerja ini merupakan ibadah, kemudian kita ingin menjadi orang yang baik, kita ingin bermanfaat bagi orang yang bagi banyak orang ya. Hal-hal seperti itulah yang memunculkan semangat tinggi, antara hak dan kewajiban harus seimbang, kepingin membawa pulang rezeki yang halal. Nah, hal-hal yang seperti itu ya, itu akan menimbulkan satu kesadaran. Nah, nanti baru muncul motivasi itu. Nah, ini harus dilakukan, katanya dipahamkan, disosialisasikan, ya di apa, diberikan satu training atau pelatihan tentang bagaimana kita memotivasi diri gitu. Kemudian memahamkan dominasi motivasi. Jadi motivasi itu memang faktor yang penting dari kinerja. Nah, tetapi motivasi itu karena terpengaruh dengan perasaan, maka apa, mengelolanya agak sulit, dan ternyata maksudnya dominasi motivasi itu P kali M sama dengan K, itu maksudnya potensi kali motivasi sama dengan kinerja. Jadi kinerja itu hasil perkalian dari potensi kali motivasi. Tetapi yang namanya motivasi ini sangat sulit untuk dikelola karena tergantung kepada perasaan, dan apa, kalau motivasi turun itu kinerja itu langsung turun karena yang P-nya potensi itu relatif konstan. Sehingga kalau motivasi itu naik turun naik turun naik turun, kinerja juga naik turun begitu. Nah, oleh karena itu yang dominasi di dalam kinerja itu adalah motivasi. Oleh karena itu seorang pemimpin tugas utamanya
salah satunya adalah bagaimana kita bisa memberikan motivasi kepada anak buah kita. Ya. Kemudian berikutnya, ya seorang pemimpin yang hebat itu harus memiliki soft skill yang tinggi ya. Kalau hard skill itu relatif lebih mudah karena begitu kita belajar, begitu kita berlatih, itu akan ada hard skill kita akan tinggi gitu. Tetapi soft skill itu tidak semudah itu karena soft skill itu ternyata ada hal-hal yang terkait dengan perasaan ya, kemudian cara berpikir kita, pola hidup kita gitu ya. Jadi sangat abstrak gitu ya. Jadi eh, pemimpin yang memiliki soft skill yang tinggi itu mampu mengendalikan hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu macam-macam ya, bisa nafsu marah, nafsu serakah, ya nafsu iri hati, ya nafsu birahi dan lain sebagainya. Jadi seorang leader itu harus mampu mengendalikan nafsu-nafsu yang negatif itu. Supaya apa? Supaya tidak mencederai leadership-nya, kepemimpinannya gitu. Supaya orang itu menjadi respect, menjadi hormat, dan dia akan patuh dan loyal kepada kita. Kemudian yang kedua memiliki beberapa keahlian. Jadi seorang pemimpin ini harus komplit keahliannya, mulai dari pandai bicara, pandai mempengaruhi orang lain ya, terus kemudian pandai membuat laporan, pandai menganalisa dan lain sebagainya. Jadi banyak keahlian-keahlian yang harus dimiliki. Kemudian harus juga memiliki keberanian. Jadi harus berani mengambil risiko, berani membuat keputusan, ya berani ngambil langkah ya dan lain sebagainya. Dia harus ada keberanian gitu. Kemudian yang keempat harus memiliki komunikasi yang baik. Artinya karena namanya pemimpin itu sebenarnya kan tidak tangannya kan cuma dua. Jadi kalau melaksanakan tugas di perusahaan atau di organisasi kan berarti yang bekerja itu anak buahnya. Nah, bagaimana anak buahnya itu bisa bekerja baik kalau pimpinannya tidak memiliki kemampuan berkomunikasi? Karena itu komunikasi ya itu adalah hal yang mutlak untuk seorang pemimpin. Bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain gitu. Kemudian yang kelima, memiliki daya juang dan ketangguhan yang kuat, jadi tidak putus asa, ya kemudian tidak pernah menyerah gitu, gagal bangkit lagi begitu ya. Jadi kuat ya, tangguh gitu. Kemudian memiliki kepedulian dan empati. Jadi selain kita ini tegas, punya keahlian, tetapi harus juga punya kepedulian. Jadi terhadap laporan-laporan, terhadap situasi, terhadap lingkungan, ya memiliki empati. Jadi kita bisa merasakan ya kalau kita ini jadi orang itu bagaimana, kalau kita jadi bawahan bagaimana, sehingga nanti di dalam memimpin itu sangat dipengaruhi oleh perasaan peduli dan juga empatinya itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ini dari soft skill adalah bagaimana dia mempertimbangkan ya kepentingan orang lain. Karena soft skill itu intinya ada tiga sebetulnya. Yang pertama bagaimana mengelola diri sendiri ya. Kemudian bagaimana kita mengelola orang lain. Dan ketiga bagaimana kita mengelola spiritualitas. Bagaimana kita menghubungkan atau mengkaitkan seluruh kejadian-kejadian dengan keberadaan Allah, itu spiritualitas. Jadi ini ya soft skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang hebat gitu. Kemudian mampu menghindari pantangan-pantangan gitu. Maksudnya harus bisa menghindari hal-hal yang negatif gitu ya. Yang pertama tidak bersikap arogansi. Ya, mengedepankan tata krama dan sopan santun. Meskipun kita berkuasa, memiliki kekuasaan dan pangkat jabatan yang tinggi, tetapi kita harus tetap memiliki tata krama dan sopan santun karena kita harus berinteraksi dengan orang lain gitu. Baik itu orang lain itu adalah bawahannya atau temannya, tapi tetap saja kita harus memiliki tata krama dan sopan santun. Itu menunjukkan tingkat pengetahuan, tingkat intelektualitas kita, tingkat bagaimana kita memiliki soft skill gitu. Kemudian tidak memelihara sifat-sifat negatif ya. Ya macam-macam sifat-sifat negatif ini harus tidak dipelihara, tidak mementingkan diri sendiri ya. Jadi itu harus dihindari. Kemudian tidak mendolimi dan merugikan orang lain, apalagi anak buah. Jadi kalau kita ini membuat satu keputusan, membuat langkah
itu pertimbangannya memang harus bagaimana orang-orang itu mendapatkan manfaat atau bisa mensejahterakan anak buahnya gitu. Kemudian menghindari sikap dan perilaku yang tidak pantas, bisa masalah dengan perempuan, kemudian kita ini bertindak zalim dan mungkin korupsi dan lain sebagainya, dan tidak pantas. Itu yang harus kita hindari sebagai leader yang hebat. Ya sayangnya ternyata dalam praktek ya kehidupan bermasyarakat ini justru hal-hal yang harusnya menjadi pantangan itu justru dilakukan. Nah ini yang makanya materi ini penting untuk orang-orang atau kita-kita yang kebetulan menjadi leader gitu. Nah, kemudian berikutnya ya seorang pemimpin yang hebat harus memiliki prinsip hidup yang kuat, gitu. Harus memiliki prinsip gitu. Ya, tidak mudah goyah. Punya tujuan hidup yang jelas, apa tujuan hidupnya. Ya, contoh momen saja tujuan yang secara global itu kan kita kepingin hidup bahagia dunia akhirat yang di Allah. Sehingga kalau kita ini mempunyai tujuan itu, ya pasti kita tidak melakukan hal-hal yang membuat kita ini menderita, hal-hal yang merugikan kita diri kita gitu. Kemudian mampu membedakan yang baik dan yang buruk, itu jelas prinsip dari hal-hal yang buruk harus kita tinggalkan, yang baik aja yang kita lakukan gitu. Kemudian sadar setiap tindakan ada konsekuensinya. Jadi apa? Kita harus punya prinsip bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil pun yang kita lakukan, pasti nanti ada balasannya, ada konsekuensinya. Sehingga dengan pemahaman atau prinsip ini, maka kita untuk bersikap atau berperilaku pasti hati-hati karena kita selalu berpikir bahwa semua yang kita lakukan pasti ada balasannya. Sehingga kalau kita menginginkan balasan yang baik, tentu kita akan berbuat baik. Kemudian yang berikutnya, hidup harus bermanfaat bagi orang lain. Nah ini prinsip gitu, prinsip hidupnya bagaimana kita ini selalu berusaha apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi orang lain. Nah, karena kita ini pemimpin, leader lah, apa yang kita putuskan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ambil langkah itu harus berorientasi bagaimana bermanfaat bagi orang banyak, terutama anak buah, juga orang-orang yang ada di luar sana. Kemudian hidup harus kaya hati, ilmu, harta, dan sehat. Jadi harus ada 4 kekayaan, kaya hati, kaya ilmu, kaya harta, dan kaya sehat. Karena untuk bisa bermanfaat bagi orang lain itu harus ada 4 kekayaan ini. Kalau ada satu yang enggak, mungkin ya masih bisa, tetapi kurang optimal. Contoh momen saja yang harus dipegang itu selama kita masih hidup dan kita sehat itu kan hati ini. Hati ini pasti harus tergerak untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian sehat. Kalau sehat kita ini bisa melakukan aktivitas. Kemudian kalau punya ilmu, ya itu harus ilmunya yang di ini. Jadi dua kekayaan ilmu dan harta ini bisa yang menjadi apa ya bahan untuk yang kita berbuat kepada orang lain gitu loh. Jadi kalau umpamanya saja kita ini banyak harta gitu ya, ya harus tetapi kembali bahwa semua baik ilmu, harta, dan sehat itu harus didapatkan dari cara-cara yang halal, cara-cara yang barokah begitu. Jadi ilmu didapatkan secara barokah, harta barokah sehingga kalau kita pakai untuk berbuat baik kepada orang lain, ini akan membawa nilai-nilai ibadah yang tinggi. Gitu. Jadi intinya kita ini harus kaya. Kaya apa? Kaya hati, kaya ilmu, kaya harta kalau bisa, dan juga harus sehat. Gitu untuk bisa bermanfaat bagi orang lain karena yakin hanya rezeki halal yang bisa membuat bahagia. Jadi kalau ada satu prinsip hidup kita ini prinsipnya adalah rezeki yang bisa membuat bahagia adalah rezeki yang halal. Sehingga dengan pemahaman atau prinsip ini kita ini mencari rezeki ya harus yang halal-halal gitu. Kemudian terakhir sisa umur dimaksimalkan untuk kebaikan. Ya, ini prinsip. Jadi sisa umur itu kapan? Ya kita mempunyai sisa umur ya kapan saja. Nah kita kan tidak tahu kita ini dipanggil oleh Allah kapan. Jadi bisa saja kalau kita ini kebetulan umur 40 itu sisa umur itu bukan berarti harus masih 30 tahun atau 40, enggak. Ya, jadi bisa-bisa besok paginya, bisa 2 hari, bisa
1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Jadi kita tidak tahu. Oleh karena itu umur berapapun harus menganggap bahwa ke depan ini adalah sisa umur dan itu harus dimaksimalkan. Ini. Kemudian berikutnya adalah mampu untuk mengelola perubahan. Ya, jadi ini penting karena zaman ini terus berubah, situasi berubah, keadaan berubah, kondisi juga berubah, ya harus kita kelola dengan baik gitu. Jadi perubahan tidak akan pernah berhenti, ya. Kemudian sadar akan efek dari perubahan. Jadi setiap perubahan itu mesti membawa dampak positif negatif, baik buruk dan juga senang, bahagia dan menderita. Gitu. Jadi efeknya itu tergantung bagaimana kita menyikapinya karena semua ya perubahan yang terjadi itu mesti membawa efek positif dan negatif. Jadi tidak ada perubahan itu efeknya akibatnya itu positif saja atau negatif saja. Enggak, pasti dua-duanya. Jadi setiap ada perubahan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Ya, perubahan itu bisa terjadi tidak kita sadari dan juga ada yang disadari. Kalau kita sebagai pemimpin, perubahan yang disadari berarti perubahan yang kita rancang akan kita lakukan. Nah, itu kita namanya perubahan yang disadari. Perubahan yang tidak disadari adalah perubahan yang terjadi yang kita ini tidak tahu atau tidak diajak bicara. Contoh, yang perubahan yang tidak disadari kalau ada nanti malam jam 1 atau jam 00 dan 00 itu harga bahan bakar Pertalite naik dari 10.000 menjadi 20.000. Itu kan suatu perubahan yang besar yang dampaknya kena sama kita tetapi kita tidak sadar gitu. Karena tidak diajak bicara dan tidak tahu gitu. Ya. Tetapi kalau kita sebagai leader mau merubah satu peraturan, mau merubah satu kebijakan gitu, ya itu itu adalah perubahan yang disadari sehingga bagaimana cara membuat kita ini perubahan-perubahan yang tentu pertimbangan kita membuat perubahan adalah ke arah yang lebih baik, ya, yang hasil perubahan itu bisa membuat kehidupan kita lebih sejahtera gitu. Ya, jadi jangan sampai kita membuat perubahan di satu sisi kita ini enak sendiri tetapi orang lain rugi. Lah itu perubahan yang tidak bagus gitu. Jadi kalau bisa perubahan itu memang efeknya baik buruk. Tetapi kalau bisa kita ini membuat perubahan di mana efek buruknya itu minimalis gitu, minim sekali gitu. Yang banyak adalah yang positif gitu. Kemudian menyikapi perubahan secara positif. Jadi artinya kalau kita ini pas ada perubahan, kemudian kita posisi yang diuntungkan atau yang positif itu tidak jadi masalah. Artinya kita mungkin tambah senang gitu. Tetapi kalau ada perubahan ternyata efeknya terhadap diri kita ini negatif, merugikan kita. Nah, inilah yang perlu disikapi secara positif. Supaya apa? Supaya kita ini di dalam mengambil sikap dan langkah itu bisa bisa baik, bisa tepat karena kita sikapi secara positif dan itu bisa membuat kehidupan kita lebih enak, lebih bahagia. Tetapi kalau kita menyikapi perubahan secara negatif, kita bisa sering stres gitu. Nah, ini kalau terjadi pada seorang pemimpin. Nah, kalau pemimpin itu stres, berpikirnya tidak normal. Akhirnya kerjaannya juga terbengkalai, keputusan-keputusannya juga nanti tidak baik. Kemudian membuat perubahan yang berdampak positif ini tadi. Jadi kalau kita ini sebagai pemimpin membuat satu perubahan, ya dampaknya harus positif. Yang negatif sekecil mungkin. Kemudian mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita ini berubah itu atau melakukan perubahan itu karena untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Ya. Sekali lagi, karena kita ini sebagai seorang leader, kemudian membuat satu perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi yang penting dampaknya atau hasilnya itu harus banyak positifnya, gitu ya. Jadi yang yang negatif itu diminimalisir, gitu. Ya, kemudian ini mungkin ini yang terakhir ya, memiliki spiritualitas yang tinggi ya, karena kita sadar bahwa manusia atau kita atau soft skill itu sendiri itu ada 3 tadi, mengelola diri sendiri, orang lain dan spiritualitas. Dan ini sebetulnya justru yang nomor 1 ini sebetulnya ya. Jadi
bagaimana kita memiliki spiritualitas yang tinggi. Spiritualitas itu adalah kemampuan kita untuk selalu mengkaitkan kejadian-kejadian di dunia maupun yang akan kita lakukan atau sudah kita lakukan itu dikaitkan dengan keberadaan Allah gitu. Nah, itu namanya spiritualitas. Ya, jadi selalu mengkaitkan dengan keberadaan Allah sehingga mau tidak mau kalau kita ini melakukan satu yang penting atau segala sesuatu yang kita lakukan itu paling tidak kita ini minta izin mohon pertolongan Allah Bismillahirrahmanirrahim supaya Allah itu meridhoi apa yang kita lakukan karena pada hakikatnya kita manusia ini tidak bisa apa-apa dan juga selalu butuh ya bantuan dari Allah karena kita sebetulnya makhluk yang lemah yang tidak bisa apa-apa tanpa dibantu oleh Allah gitu ya. Jadi tahu untuk apa manusia itu diciptakan ya. Allah itu menciptakan manusia itu tujuannya adalah untuk berbakti kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana kita seluruh kegiatan yang kita lakukan baik itu secara ibadah sosial maupun ibadah ritual terutama itu harus bisa dicatat sebagai ibadah gitu karena tujuan kita ini hidup oleh Allah itu diciptakan manusia untuk beribadah sehingga apapun yang kita lakukan itu diusahakan bisa bernilai ibadah ya, semua kegiatan apa berangkat kerja apalagi leader seorang leader ini luar biasa karena tadi kan ada pemahaman bahwa seorang leader itu berpeluang untuk masuk surga ya peluang besar untuk masuk surga atau masuk neraka tergantung bagaimana kepemimpinannya karena apa karena seorang pemimpin itu kalau berbicara membuat keputusan itu dampaknya luar biasa gitu banyak berbeda dengan orang biasa ngomong gitu ya mungkin dampaknya tidak terlalu banyak tapi kalau seorang pemimpin itu ngomong dampaknya luar biasa sehingga apa eh, kalau baik itu ya tentu pahalanya banyak, tetapi kalau itu tidak baik ya tentu dosanya juga banyak karena merugikan banyak orang ya. Jadi kalau kita ini membuat satu keputusan ya, seorang pemimpin itu sebetulnya memang luar biasa ya. Luar biasanya itu begini, apa yang dikatakan sekarang ya, yang diputuskan sekarang itu dampaknya itu bisa panjang gitu ya, bisa puluhan tahun gitu ya. Padahal kita ini menjadi pemimpin mungkin cuma 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Tetapi dampak dari keputusan kita ini luar biasa ya. Bisa bertahun-tahun. Contoh mamanya saja yang sekarang ini real di negara kita ya, ya pemerintah melakukan satu kontrak ya kerja ya dengan luar negeri umpamanya saja itu yang pemimpin atau pejabat-pejabat itu kan mungkin 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi pensiun. Tapi keputusan itu bisa berjalan sampai 30 tahun sampai 50 tahun. Nah, ini kalau kebetulan keputusannya tidak baik ini kan merugikan orang banyak, merugikan orang rakyat yang generasi-generasi ini luar biasa lah ini makanya kalau keputusan yang kita buat itu baik ya kita ini mendapatkan surga tetapi begitu keputusan kita ini jelek ya sudah kita jadi intipnya neraka gitu. Nah, karena apa? Luar biasa dampaknya gitu ya. Ya, itu. Jadi pemimpin itu makanya mendapatkan prioritas, bisa prioritasnya masuk surga duluan dan surga yang paling bagus, tetapi kalau kita ini nggak baik ya sudah di neraka yang paling jelek gitu. Kemudian yang kedua mampu mengkaitkan keberadaan Allah ya. Tadi ini yang namanya spiritualitas itu selalu mengkaitkan keberadaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti seizin oleh Allah. Kemudian apa yang sudah terjadi hasilnya itu adalah hak prerogatif Allah untuk menentukan hasil. Jadi kita ini hanya diberi kewenangan untuk berusaha. Berusaha itu pun harus selalu mengkaitkan dengan keberadaan Allah, harus minta izin, bismillah dulu, harus berusaha, mohon kekuatan dan lain sebagainya. Ya, kemudian semua tindakan bisa bernilai ibadah atau maksiat, itu tergantung bagaimana
perbuatan kita ini, niat kita ini bagaimana. Kalau kita ini membuat keputusan ya untuk kepentingan pribadi, kemudian merugikan orang banyak lah, itu kan berarti bukan bernilai ibadah tapi bernilai maksiat gitu. Tetapi kalau keputusan yang kita buat ya, langkah yang kita buat itu baik untuk kepentingan banyak orang, maka kita ini bisa disebut bernilai ibadah. Kemudian tidak ada daya tanpa campur tangan Allah. Artinya bahwa kita ini pada hakikatnya tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Karena kita ini ternyata untuk bisa hidup ini, artinya bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas, ini ternyata kalau tidak ada campur tangan Allah, tidak bisa. Gitu. Tidak bisa. Karena siapa yang menjalankan jantung, siapa yang menjalankan paru-paru, siapa yang mengeluarkan darah, dan lain sebagainya itu bukan kita. Kita tidak pernah merasa, saya saja tidak pernah menjalankan jantung itu bisa hidup terus ini bagaimana? Siapa yang menjalankan? Ya Allah gitu. Sehingga untuk bisa berdiri itu kan harus jantung harus berdetak, darah harus mengalir. Nah, sehingga pada hakikatnya kalau tidak dibantu oleh Tuhan, berdiri saja kita ini tidak bisa gitu. Nah, sekarang Allah itu memberikan bantuan, kekuatan, energi kepada kita supaya kita ini berusaha. Ya, jadi pemahamannya kalau spiritualitas tinggi itu selalu ya mengkaitkan campur tangan Allah dalam setiap kegiatan kita. Ya, kemudian manusia hanya berusaha, hasil Allah yang menentukan. Itu yang harus kita pahami atau kita terima. Pengawasan seluruh tindakan adalah Allah. Ya, jadi kalau kita ini sebagai leader, pemimpin, kan banyak ini pemimpin-pemimpin yang korupsi, yang berbuat tidak baik itu karena menganggap bahwa pengawasnya itu bukan Allah, pengawasnya itu adalah KPK, ya polisi dan lain sebagainya. Ya itu, atau kalau kita sebagai karyawan itu atau pegawai ya pengawas kita itu ya atasan gitu ya. Tapi ternyata banyak contoh ya di praktek di kehidupan bermasyarakat banyak pemimpin-pemimpin yang masuk bui kena tangkap KPK itu karena apa? Karena merasa bahwa pengawasnya bukan Allah. Coba kalau kita ini merasa bahwa seluruh aktivitas kita ini diawasi oleh Allah pada saat ini, sekarang ini sampai kapanpun. Nah, kita akan tidak berani berperilaku atau bersikap atau berbuat sesuatu yang tidak baik. Karena diawasi oleh Allah. Kita terus menerus diawasi sehingga kita ini harusnya jangan sampai umpamanya kita ini, waduh saya nggak konangan kok berbuat seperti ini, tidak ada yang tahu. Allah tahu gitu ya. Nah kalau kita ini sudah merasa bahwa pengawas kita yang sesungguhnya adalah Allah, insya Allah kita ini tidak berbuat yang menyimpang gitu. Kemudian sekecil apapun tindakan kita pasti ada balas. Di prinsip di hidup tadi bahwa kita memiliki keyakinan dan ini memang sudah banyak diinformasikan oleh Allah lewat Al-Quran bahwa semua atau sekecil apapun tindakan kita nanti pasti akan ada balasannya. Balasannya bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa kedua-duanya. Di dunia juga dibalas, di akhirat juga dibalas. Kemudian yang terakhir kita ya dengan pemahaman spiritualitas atau memiliki spiritualitas yang tinggi, artinya kita harus tetap terus membangun, meningkatkan hablum minallahnya dan juga hablum minannasnya, ya supaya terus seimbang sampai dengan akhir kita. Gitu. Nah itu kira-kira apa yang harus dimiliki ya, oleh seorang leader yang hebat, amazing leader itu harus memiliki apa yang tadi sudah saya ya. Kemudian kesimpulannya yang pertama menjadi pemimpin itu tidak mudah gitu ya. Kemudian pemimpin itu diseleksi yang terbaik dari yang baik-baik ya. Pemimpin harus memiliki karisma. Karisma itu apa? Jika perilaku baik, memiliki kepandaian, kelebihan itu memiliki karisma. Kemudian pemimpin harus memiliki kelebihan jauh di atas rata-rata. Pemimpin memiliki hard skill dan juga soft skill yang memadai. Ya. Pemimpin harus memiliki hablum minallah dan juga hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Itu ya sahabatku yang bisa saya sampaikan dari materi
amazing leadership. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.